Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama gue Amar. Kali ini gue akan membantu kalian untuk memahami ulang tentang materi yang sudah kita pelajari di semester 1, yaitu tentang Calvaria, basis cranii, ataupun cranium lah ya. Dan di sini gue akan mengajarkan konsep dasarnya terlebih dahulu, dan nanti kita juga akan pelajari lesi, apa saja yang bisa terjadi secara klinis pada bagian cranium kita. Dan ya semoga pada paham ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai dulu dari struktur yang namanya kranium. Nah, kranium itu simpelnya adalah kepala kita, tulang di kepala kita. Kranium sendiri nanti akan dibagi menjadi dua. Ada neurokranium dan ada viscerokranium. Buat yang belum paham bagaimana pembagian neurokranium dan viscerokranium, gambarnya seperti ini. Nih, oke, gambarnya seperti ini, neurokranium, viscerokranium. Neurokranium sesuai dengan namanya neuron dan kranium. Neuron artinya saraf, berarti struktur tulang atau kranium yang melindungi saraf, yaitu otak kita di neurokranium. Sedangkan viscerokranium itu lebih ke tulang wajah, makanya letaknya di sini. Sehingga kalau kita gabungkan, neurokranium dan viscerokranium akan membentuk satu struktur, yaitu namanya kranium. Nah, kita akan fokus lebih dalam lagi kepada neurokranium dan viscerokranium. Nanti kita akan lebih lanjut bahasnya di bagian scalp ya, di video yang berbeda. Nah, untuk yang di bagian neurokranium, simpelnya dia merupakan gabungan dari 8 tulang yang ada unilateral dan ada bilateral. Nah, untuk yang unilateral gua tandain dengan warna hitam. Sedangkan untuk yang bilateral, gue tandain warna hitam. Sedangkan yang unilateral atau yang satu tulang aja, gue tandain dengan warna biru. Nah, kalau kita jumlahkan di sini ada os temporal, os parietal, itu yang bilateral, ada 4. Kemudian untuk yang unilateral ada os frontal, os sphenoid, os occipital, dan os ethmoid. Os ethmoid ini nanti gue jelaskan secara terpisah ya. Dan kalau kita lihat, perhatikan gambar di sini, nih os frontal, os parietal, ya os parietal itu ada 2. Ada kanan kirinya, kanan kiri. Kemudian kalau os temporal tuh yang mendekat telinga sini, oke, kanan kiri. Dan sisanya os frontal cuma 1. Os sphenoid itu ada di sini nih. Ini warna merah nih. Ya, os sphenoid cuma 1. Kemudian os occipital yang jelas kita udah tahu di bagian belakang sini ya. Oke. Nah, neurokranium sendiri nanti akan dibagi menjadi 2. Ada yang Calvaria dan ada yang basis cranii. Buat yang masih bingung Calvaria itu apa? Calvaria itu simpelnya adalah tempurung. Nih, tempurung otak kita itu namanya Calvaria. Sedangkan kalau basis cranii itu adalah bagian dari viscerokranium, bagian dari neurokranium, tetapi dia ngelihatnya seperti ini nih. Ada gambarnya. Nih. Oke, sini gambarnya. Jadi, ini kalau kita ambil garis bidang Frankfurt. Jadi ada nama di anatomi itu garis bidang Frankfurt. Jadi yang biar kita mudah untuk membagi antara kalau kita melihat Calvaria ataupun dari basis cranii ada yang namanya bidang Frankfurt. Nah, kalau kita melihat seperti ini dari atas ke bawah, itu namanya basis cranii yang interna. Nih, yang ini. Kita lihat seperti ini. Sedangkan kalau kita lihat dari bawah ke atas, nih, ini namanya basis cranii yang eksterna. Begitupun Calvaria. Calvaria itu sebenarnya kalau kita lihat dari sini, berarti Calvaria yang eksterna. Tapi kalau kita lihat dari bawah ke atas, nih, namanya Calvaria interna. Simple ya. Oke. Nah, untuk yang viscerokranium, nah sekarang kita udah menjajah di viscerokranium, terdiri dari 15 tulang tidak beraturan. Sama juga ada yang unilateral dan ada yang bilateral. Untuk yang bilateral gue tandai dengan warna hitam sama, sedangkan yang unilateral gue tandai dengan warna biru. Nanti kalian bisa identifikasi masing-masing pada gambar di sini ya. Gue contohin, ada os maxilla, ada 2. Os maxilla itu yang ini, kanan kiri ya. Nah, kemudian nanti ada os zygomaticum atau tulang pipi di sini. Kanan kiri juga, os palatina juga sama pokoknya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui basic structure-nya, kita mempelajari tentang isinya.
Nah, kita mulai dari Calvaria terlebih dahulu ya. Nih Calvaria. Di Calvaria, kita akan menemukan khususnya yang eksterna, ada kumpulan ostium-ostium seperti os frontal, os parietal, dan os occipital akan disatukan. Disatukannya lewat apa? Disatukannya lewat struktur yang namanya adalah sutura. Ya, sutura nanti ada beberapa jenisnya. Ada sutura coronalis yang membagi antara os frontal dan os parietal. Kemudian ada sutura sagittalis yang membagi dua antara os parietal dextra dan sinistra. Kemudian ada sutura lambdoidea yang membagi antara os occipital dengan os parietal. Oke. Nah, di antara sutura-sutura nanti juga akan membentuk suatu titik, ya. Kalau ada sutura coronalis bertemu dengan sutura sagittalis, ya, ini namanya adalah titik bregma. Kalau misalkan ada sutura lambdoidea bertemu dengan sutura sagittalis, ini namanya adalah titik lambda. Kemudian ada satu struktur titik lagi yang mungkin sedikit penting, yaitu titik vertex ya, atau titik tertinggi ketika pada superior dari Calvaria externa. Kemudian mungkin ada tambahan, yaitu titik pterion. Titik pterion itu titik di mana diapit oleh 4 tulang sekaligus, ya. Ada os frontal, kemudian ada os sphenoid, os temporal, dan ada os parietal. Oke. Nah, di sini mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Mungkin kalau teman-teman membaca seperti ada glabella, di mana glabella itu merupakan prominence pada dahi simpelnya. Ya, kemudian ada nasion. Nasion itu sebuah titik di mana ada gabungan antara frontonasal dan internasal, sutura internasal. Jadi ada sutura internasal tuh yang bentuknya seperti ini. Nih. Kemudian kalau frontonasal tuh yang ke bawah gini. Nah, nanti akan ketemu bentuk titik nasion. Kemudian ada juga tambahan inion dan asterion. Dan lanjut di sini setelah kita mempelajari dari Calvaria yang eksterna, kita mempelajari Calvaria terlebih dahulu yang interna. Ya. Nah, untuk yang Calvaria interna, di sini ada struktur yang perlu kalian pahami. Di sini gue ambil gambar dari Sobota, nanti teman-teman boleh baca juga Sobotanya. Di yang pertama-tama ada lamina interna, kemudian ada lamina eksterna. Di antara lamina interna dan eksterna ada sebuah struktur yang namanya diplo. Diplo ini berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai tempat mengalirnya vena-vena pada otak. Jadi vena-vena kecil untuk aliran-aliran sinus itu biasanya dibantu oleh struktur diplo ini buat mengalir. Kemudian ada juga foveola granularis di sini. Oke, kayak sebuah struktur tambahan saja. Kemudian ada sulcus arteria meningia media sulcus arteria meningia media. Ini gunanya buat tempat mengalirnya arteri. Kemudian kalau crista frontalis di sini ya, crista frontalis ditambah lagi sulcus sinus sagittalis superior, tempat di mana nanti sinus sagittalis superior berada. Atau lebih tepatnya di sini ya. Nah, mungkin itu dari Calvaria interna. Sekarang setelah kita mempelajari struktur Calvaria, kita lanjut ke bagian basis kranii. Nah, untuk yang basis kranii kita akan sentuh pertama kali adalah basis kranii yang interna terlebih dahulu. Nah, untuk yang basis kranii interna nanti akan dibagi menjadi 3 daerah. Ada yang anterior, ada yang media, dan ada yang posterior. Oke, tulang-tulangnya ada apa aja? Untuk yang anterior nanti ada os frontal. Kemudian ada osis minor os sphenoid atau yang ini. Kemudian ada juga os ethmoid. Oke. Kemudian kalau yang fossa cranii media ada ala mayor dari os sphenoid. Ini yang bagian sini. Kemudian ada os temporal itu sekitar sini. Kemudian ada pars squamosa et petrosanya. Oke, sama juga. Nanti juga ada fossa cranii posterior, yaitu di os occipital, dan ada os temporal pars mastoideum atau yang di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita mempelajari isinya terlebih dahulu. Untuk yang fossa cranii anterior, ya, fokus ke sini. Ada struktur penting yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah foramen cecum. Foramen cecum itu artinya sebuah lubang ya, jangan lupa. Sebuah lubang yang nanti akan terletak berdekatan dengan lamina et foramina cribrosa. Lamina et foramina cribrosa ini foramen juga sama, cuman dia ada gabungan sama lamina di sini. Jadi biasanya struktur foramina cribrosa ini ada di ujung-ujungnya. Berbeda dengan si foramen cecum.
Oke, kalau foramen cecung itu ada di ujung atasnya. Kemudian kalau yang Christagalli, seperti yang kita ketahui Christagalli itu yang tadi struktur panjang ini namanya Christagalli, oke. Dan perlu digarisbawahi juga kalau lamina et foramina cribrosa ini merupakan tempat keluarnya dari nervus olfactorius atau nervus yang pertama. Di sini kita akan review lagi ya tempat keluarnya nanti. Kemudian kalau yang di fossa cranii media, kalian akan menemukan struktur yang namanya canalis opticus. Oke. Di canalis opticus itu ada apa aja? Di canalis opticus itu nanti akan tempat keluarnya nervus opticus dan arteri ophthalmica. Nah, di mana canalis opticus di sini? Set, kita tarik garis. Nah, di sini. Jadi canalis opticus itu di situ ya. Kemudian ada juga yang namanya fossa hypophysalis. Nah, fossa hypophysalis itu di sini. Dia akan diapit oleh dua struktur utama yaitu tuberculum cellae dan dorsum cellae. Atau yang ini dan yang ini. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya buat sebagai tempat beristirahatnya dari kelenjar hypophysalis atau kelenjar pituitari. Ya. Kemudian selanjutnya adalah viscera orbitalis superior. Viscera orbitalis superior itu letaknya di sini. Set nih. Viscera orbitalis superior itu di sini. Kalau kita tarik garis ya. Nih. Nah, di sini. Viscera orbitalis superior tempat keluar dari nervus-nervus penting seperti 3, 4, 5, 1, dan 6. Ya, dan vena ophthalmica yang superior. Nah, kalau yang masih lupa namanya, 3 itu oculomotorius, 4 itu trochlearis, 5, 1 itu artinya ophthalmicus, dan yang ke-6 itu artinya abducens, oke? Dan struktur berikutnya adalah foramen rotundum. Foramen rotundum di sini, oke? Di sini, foramen rotundum. Tempat keluarnya dari nervus 52 atau nervus maxillaris. Kemudian ada tambahan lagi yaitu foramen ovale, tempat keluarnya dari nervus 53 atau mandibularis. Sebenarnya nervus mandibularis itu juga ada yang dikeluarkan di foramen spinosum, tetapi memang mayoritasnya dikeluarkan di foramen ovale. Oke. Dan ada foramen lacerum, sulcus caroticus, dan sulcus nervus petrosus major et minor. Selanjutnya nanti di fossa cranii yang posterior ada struktur yang menonjol banget nih. Nah, foramen magnum. Foramen magnum ini kalau teman-teman lupa tempat keluarnya dari medulla oblongata atau medulla spinalis kita sebutnya bersamaan dengan arteri vertebralis yang nanti akan berlanjut di video vertebrae. Nanti kita pelajari di situ. Kemudian ada foramen jugulare. Foramen jugulare itu di mana? Ini foramen jugulare. Di sini. Nah, dekat dengan foramen magnum. Foramen jugulare ini nanti akan tempat keluarnya nervus 9, 10, 11. Oke. Kemudian untuk yang nervus 78, nggak kelupaan, yaitu di meatus acousticus internus. Nih, atau porus acousticus internus sama aja. Ya, jadi nervus 78 atau facialis dan vestibulocochlearis nanti akan keluarnya di sana. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ada canalis hypoglossus. Canalis hypoglossus itu di sini. Oke, berdekatan sekali dengan foramen jugulare. Ya. Dan ada struktur tambahan lagi mungkin fossa cerebellaris, protuberansia occipitalis interna, sulcus sinus transversus, sulcus sinus sigmoid. Ini kalau teman-teman dihafalkan boleh dihafalkan. Mungkin itu untuk yang basis dari interna isinya. Sekarang kita lanjut ke basis cranii yang eksterna ya. Nah, kalau kita melihat gambarnya ya dari bawah ke atas, dari mana tadi ya? Nih, dari sini. Nah, ini basis cranii eksterna ya. Di basis cranii eksterna ini, nanti teman-teman akan identifikasi struktur-struktur penting juga. Seperti arcus alveolaris os maxilla. Arcus alveolaris os maxilla itu adalah struktur yang melapisi gigi sini. Pembatasnya lah. Kemudian ada juga fossa incisiva. Fossa incisiva atau foramen incisivum. Di bagian sini. Kita bantu tandain ya. Nih. Kemudian ada juga foramina palatina major et minor. Nih, foramina palatina major kita dapat temukan di sini. Nih, foramina palatina major. Nih. Oke. Nanti akan membentuk struktur bulat-bulat yang di situ. Kemudian ada juga struktur koana. Nah, koana ini mungkin tidak dapat diidentifikasi di sini, nggak ada tandanya. Cuman yang gue tahu koana itu bakal ada sekitar sini.
Kemudian kalau osfomernya dia yang garis ini. Ini osfomernya. Dan satu lagi ada ala major ospenoid. Oke, kalau ala major ospenoid kita dapat identifikasi di sini. Ya, jadi nanti bagian dari sini, ini dari sini ini ala major ospenoid. Kemudian ada juga processus pterygoideus. Ya, kalau processus pterygoideus, daerah pterygoideus itu di sini. Oh, ini processus pterygoideus. Nih. Jadi nanti dia akan lanjut ke sini, berdekatan dengan ala major. Kemudian juga ada condylus occipitalis. Condylus occipitalis ada di bagian sini, ya. Kita tandakan dan nanti kalau teman-teman tarik garis, condylus occipitalis yang ini. Berdekatan dengan foramen magnum. Kemudian ada juga processus mastoideus. Nah, processus mastoideus ini letaknya juga ada di sekitar sini ya. Nanti teman-teman kalau misalkan sudah menemukan boleh ditandain sendiri. Kemudian kalau yang foramen magnum ya pasti yang sini. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat gue identifikasi dari bagian dari basis krani eksterna. Dan selanjutnya di sini ada tabel. Tabel ini berfungsi sebagai untuk menentukan fungsi-fungsinya dari foramennya dan fungsinya misalkan untuk apa. Misalkan foramen cecum, nanti tempat keluarnya dari vena lewat nasal gitu. Kemudian ada foramen magnum juga, foramen jugulare, nanti teman kalau punya waktu boleh dibaca. Nah, di sini kita lanjut ke bagian klinisnya terlebih dahulu ya. Oke. Jadi kalau di bagian kranium ya, itu bisa aja terjadi yang namanya cedera kepala. Nah, cedera kepala ini umumnya bisa langsung menyebabkan kematian, ya kan? Kematian atau mungkin disabilitas. Disabilitas tuh kayak cacat. Nah, karena apa? Karena di bagian kepala itu kan langsung berhubungan dengan namanya otak, dan otak itu sangat-sangat lembut banget. Kalau teman-teman mungkin belum tahu struktur otak itu rasanya seperti apa, ya gue juga belum pernah sih, tapi kalau gue dengar ceritanya dia tuh kayak kalau pernah megang tahu tapi belum diolah, nah itu ciri-ciri kenyalnya otak tuh seperti itu gitu. Dan kalau komplikasinya dari kepala ini bisa hemorrhage. Hemorrhage ini maksudnya perdarahan. Bisa juga infeksi ataupun bisa juga karena cedera kepala tadi seperti yang gue bilang. Atau bahkan bisa karena lesi pada saraf kranialis. Ya. Dan itu mungkin yang gue bisa kasih tahu. Terus ada juga malar flush. Mungkin malar flush ini apa? Malar flush ini kalau gue ambil contohnya, malar flush ini adalah kemerahan pada pipi. Jadi ini gue ambil nih. Ini misalkan contoh wajah kita. Di bagian sini ya. Nih bagian sini ya. Nah, nanti ini bisa kemerahan. Kalau teman-teman mau ngelihat gambar di internetnya bisa banget. Nanti ada gambar-gambar kemerahan itu namanya malar flush. Nah, malar flush ini kalau kita baca itu kenapa disebut malar? Karena os zygomaticum atau tulang pada pipi itu juga sebelumnya disebut sebagai tulang malar. Makanya namanya malar flush gitu. Dan kemerahan ini biasanya dikaitkan dengan kenaikan temperatur pada demam. Jadi biasanya karena demam seperti penyakit-penyakit tuberkulosis dan systemic lupus erythematosus disease. Ya, jadi karena lupus ataupun dari tuberkulosis itu bisa. Selanjutnya ada fraktur, nah, ya kan? Ini ada depressed fracture, ada linear fracture, ada comminuted fracture, ada basilar fracture. Nah, kalau teman-teman pelajari untuk misalkan mau mengambil suatu struktur tumor ya pada otak, ini gue dengar dari dokter bedah saraf. Sebenarnya caranya tuh namanya adalah kraniotomi. Ya, kraniotomi. Nah, kraniotomi ini nanti akan membuat suatu pembukaan pada bagian kulit kita dibuka. Terus kemudian nanti ada lapisan scalpnya, periosteumnya nanti akan dibuka lagi. Kemudian nanti akan ada lapisan dura maternya, nanti akan dibuka lagi. Sampai ketemu lapisan otak dengan pia maternya. Nah, ini adalah gambarannya nih kalau teman-teman kepo nih. Dan di sini biasanya
eh, nanti akan dikembalikan lagi. Jadi biasanya kalau udah orang tua itu regenerasi tulangnya itu akan cukup sulit. Nah, sehingga mau nggak mau setelah kita buka seperti ini, nanti tulangnya bakal dikembalikan lagi gitu. Jadi nggak semata-mata buka langsung dicopot lagi tuh nggak gitu. Dan berharap tulangnya akan tumbuh lagi tuh nggak seperti itu. Dan ini sebuah kelainan ya, kalau teman-teman lihat sini, ada sutura yang tidak normal. Yang mana itu yang ini. Nih, ini sutura tidak normal. Kenapa? Karena ini adalah sutura sagittalis. Kemudian adalah struktur Bregma kan. Nah, habis dari Bregma kan biasanya nggak ada lagi nih. Nah, ini apa nih? Ini namanya adalah sutura metopik. Nah, sutura metopik ini nggak menimbulkan gejala-gejala khusus pada tubuh, itu tidak ada. Hanya memang di beberapa orang sutura metopik ini ada aja gitu dan tidak mengganggu keberadaannya. Jadi nggak perlu ada tindakan untuk menghapusnya ataupun operasi gitu, nggak perlu. Nah, ini namanya adalah molding dari kalvaria atau kalvarianya mengalami struktur melipat. Nah, kenapa terjadi? Karena biasanya ketika melahirkan itu bayinya kan diangkat kan, ditarik kepalanya. Nah, kalau ditarik kepalanya biasanya struktur os frontalnya nanti akan datar, kemudian dari struktur os parietal ke occipital ke belakang nanti akan mengalami pelipatan. Tetapi tenang saja, ini normal. Normal kalau terjadi selama beberapa hari. Nah, kalau setelah dari beberapa hari, seminggu, 2 minggu gitu ya, seminggu misalkan dia tidak kembali ke struktur normal, itu baru kejadian yang abnormal. Tetapi kalau misalkan masih di awal-awal kehamilan, di awal-awal kelahiran, itu masih normal. Kemudian ada struktur lain lagi, namanya adalah scaphocefali, plagiocefali, dan oxycephaly. Nah, apa ini? Scaphocefali itu berkaitan dengan kelainan pada sutura sagittalis, ya. Jadi sutura sagittalis dengan sutura pada lambdanya atau sutura koronalis ya. Jadi ada gabungan antara sutura itu bisa aja membuat si struktur kepala ini entah memanjang dan ke belakang, ya. Jadi kalau scaphocefali ciri khasnya memanjang ke atas, meninggi dan membelakang. Oke, kayak Megamind gitulah ya. Nah, tapi kalau Megamind itu kan ke atas ya, ataupun ke depan gitu. Ini namanya scaphocefali gitu lah ya. Nah, kemudian kalau plagiocefali itu kelainannya dia pada sutura koronalisnya kalau seingat gue. Jadi dia kelainannya cuman memanjang lagi ke belakang doang. Tapi kalau oxycephaly ini kelainan pada sutura sagittalisnya. Sutura sagittalisnya nanti dia akan ke atas saja, tapi dia tidak memanjang. Tapi dia tidak membelakang. Kalau gue ulangin, jadi scaphocefali dia meninggi dan ke belakang. Kalau plagiocefali dia membelakang aja. Kalau oxycephaly dia ke atas saja. Nah, mungkin teman-teman boleh ngapalin itu ya. Dan selanjutnya ini pada bayi. Jadi pada bayi itu nggak serta-merta langsung membentuk yang namanya sutura, ya. Jadi supaya otak berlekatan, supaya struktur tulang itu berlekatan, nanti ada namanya struktur fontanel. Nah, struktur fontanel inilah yang nanti akan membuat tulang itu pada umur tertentu, udah mencapai umur 2 tahun misalnya, nanti dia akan menipis terus kemudian akan membuat suatu struktur yang namanya sutura, biar sutura yang menyambung. Jadi ada fontanel namanya. Ini fontanel pada bayi, dan itu normal sekali karena nanti akan kembali membentuk yang namanya struktur sutura. Nah, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan terkait dengan klinisnya. Jangan kebalik-balik yang ini, scaphocefali, plagiocefali, dan oxycephaly. Terus mungkin teman-teman boleh mempelajari lagi tentang materi semester satunya. Dan sekian gue akhiri, nanti kita akan lanjutkan dengan video berikutnya yaitu tentang scalp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.